Oke, selamat sore semuanya yang sudah ikut bergabung di sore hari ini di acara Homecoming yang diselenggarakan oleh BEM FSRD. Kali ini Homecoming dimaksudkan uh, untuk menjembatani hubungan antara alumni dari FSRD Untar dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain, di mana dalam kegiatan ini kita akan mengundang para alumni dari FSRD Untar untuk membahas topik-topik yang relevan, khususnya bagi mahasiswa aktif yang ada di Untar dan juga masyarakat luas ya. Dan salah satu topik yang akan kita angkat hari ini adalah tentang embracing the new normal, dan kita akan membahas tentang pengaruh pandemi dalam dunia desain dan apa saja dampaknya dan bagaimana solusinya. Maka untuk kali ini kita akan mengundang alumni dari Desain Interior Untar, yaitu Novita Francisca. Kami akan menunggu Novita untuk join ya bersama kita di sore hari ini. Sambil juga kita ingin menunggu dari teman-teman dari FSRD dari Instagram kita agar bisa ikut berdiskusi juga ya di sore hari ini. Ya, acara akan kita mulai di pukul 4 sore. Nanti kurang lebih sekitar 1 jam kita akan mencoba untuk mengangkat topik tentang bagaimana di situasi new normal ini ya, di situasi pandemik ini kita bisa mengatasi problem-problem yang muncul, dan tentunya ada banyak pengalaman dari alumni yang bisa menjadi pelajaran juga ya buat kita semua di era ini. Ya, ini sudah mulai banyak yang bergabung. Ada para mahasiswa dan juga alumni, dan juga ada Bapak dosen dan Ibu dosen juga yang sudah ikut bergabung. Selamat sore semuanya. Kita sedang menunggu Ibu Novita untuk bisa bergabung ya dengan kita sore hari ini. Semua yang lagi stay at home ya, semoga dalam kondisi baik dan bisa sehat-sehat semua. Di sore ini kita bisa bergabung ya di podcast Instagram dari BEM Untar ya. Oke, sini udah bergabung Novita Francisca. Kami akan Halo, Halo, Novita. halo, apa Sudah kabar? bisa bergabung ya? Iya, Oke, bagaimana kabarnya sore ini? iya gimana? Kabar gimana Novita sore hari ini? Halo, kurang kurang Halo kedengaran suara? Novita, Iya, ah? oke. Oh, Bagaimana sekarang Novita? Suaranya sudah cukup jelas? iya, oke. Oke ya. Jadi Novita ini adalah alumni dari Desain Interior angkatan 2008. Betul ya, Novita ya? Iya, benar 2008. Jadi memang udah lama kita nggak ketemu ya. Terakhir ketemu Iya, masih di kampus, masih di kampus ya. Oke, dan sekarang Novita juga sudah praktisi di bidang interior design, dan mungkin untuk lebih lengkapnya kita senang ya mendengarkan perkenalan langsung dari Novita. Mungkin di sini ada mahasiswa yang masih aktif di Untar
dan juga ada alumni-alumni dan juga mungkin dari yang lain yang sudah yang ikut bergabung di Instagram dan Untar ya. Boleh Oke. Novita mungkin Iya. langsung memperkenalkan diri lagi. Oke. Ya, silakan Novita. Kita mungkin mau dengar cerita Novita angkatan berapa, mungkin lulus tahun berapa di FSRD di interior ya. Oh, oke, iya. Salam kenal semuanya. Saya dengan Novita, owner dari NVA Interior. Saya alumni Untar, dulu masuk angkatan 2008, lulus tahun 2012. Jadi udah lumayan lama sih nggak ketemu Bu Mariana juga ya. Terus, Iya ya, terasa ya. iya lumayan gitu. Terus sebenarnya waktu itu masuk interior sih, karena aku memang awalnya suka interior, tapi pas tes masuk itu, interior itu, aku ngarep-ngarep ya masuk-masuk enggak gitu. Jadi kan kalau kita daftar di Untar kan biasa dikasih 3 opsi pas tes masuk gitu ya Bu ya. Betul. Nah Jadi itu tuh pilihan pilihan pertamanya apa nih, Novita? memang interior, tapi keduanya itu arsitektur, terus yang ketiga accounting gitu. Karena uh, pas dulu aku pas SMA cuma bisa ya antara mata pelajaran seni atau enggak accounting, udah cuma itu doang gitu. Terus dulu backgroundnya kan aku jurusan IPS tuh pas di SMA. Ya udah nggak ngarep gimana sih masuk arsitektur, jadi cuma asal nulis aja gitu. Ternyata masuk interior dan seneng banget sih, sebenarnya lebih sejalan dengan minat aku gitu ternyata bidang interior itu gitu. Oke ya, jadi memang di tahun 2008 interior waktu itu sudah cukup populer juga ya Novita ya. Lumayan, itu kayaknya orang-orang awam itu baru mulai ngerti, mulai paham pentingnya peran interior gitu di tempat tinggal mereka atau di bisnis atau segala macam gitu. Oke. Tapi pertanyaan, kenapa sih pilih Untar waktu itu? Kan banyak ya yang juga punya program studi interior design ya. Tapi kenapa Benar, pilihannya jatuh ke Untar? benar. Aku jujur sih memang apply ke banyak universitas juga, 3 atau 4 tempat waktu itu untuk jurusan interior. Cuma menurutku waktu itu aku ada teman juga sih yang alma mater Untar, terus mereka senior angkatan 2002, 2005 gitu di Untar. Dan semua yang aku tanya gitu soal kampus, belajar, dosen, segala macam, mereka advice-nya juga positif gitu. Jadi aku juga tertarik. Oke, jadi dengar ini ya, dengar kabar-kabar dari yang sudah aktif di Untar ya. Akhirnya, Ya, iya. akhirnya Novita daftar di Untar, di interior diterima, kemudian masuk mulai berjalan ya perkuliahan. Gimana tuh Novita selama kuliah di Untar dulu ya? Ada ini nggak pengalaman yang tidak terlupakan mungkin? Nggak terlupakan itu yang pasti itu kegiatan ekskulnya sih justru. Jadi kan dulu aku itu aktif di paduan suara tuh, Bu Mariana, di PSUT ya. Sudah ya. Nah, iya, terus itu lumayan makan waktu sebenarnya imbang-imbang atau bahkan lebih daripada kuliah aku desain sih. Jadi kerjanya tuh tiap pagi ke kampus, ikut kelas, begitu siang jam 2 jam 3 kan, atau jam 1 misalnya biasanya kan sudah selesai tuh. Nah, jam 3 kegiatan UKM deh, itu sampai jam 10 malam tuh kadang-kadang. Nah, Panjang ya. Belum lagi harus mengerjakan tugas interior ya. Gimana tuh Novita, kapok nggak? Kalau disuruh mengulang, apakah mengulang waktu, apakah tetap pilihannya jatuh ke interior nih? iya, makanya ya lumayan lumayan apa ya, enak-enak sedep juga tuh. Nah, itu pulang jam 10 malam kan beres-beres. Udah ngerjain tugas sampai jam tidur lah, jam 12 jam 1 gitu. Terus besoknya lagi pas kuliah ya udah kan ada jeda waktu tuh antar kelas atau sebelum UKM 2 jam 3 jam tiap jeda atau 1 jam. Itu nyicil lagi tugas. Tapi ya untungnya semua ya bisa selesai sih tugasnya. Gitu ya. Jadi dari sejak kuliah yang manajemen waktunya udah harus bagus ya Novita ya. Jadi bisa imbang antara kegiatan tadi ya sama kampus Bener. ya.
Ya, kuliah interior memang sibuk banget, tapi selama manajemen waktunya bagus sih, ya masih bisa have a life lah. Ibu Mekri juga sudah join nih di tempat kita, Novita. Ya, Mungkin masih ingat ya dengan dosen-dosen ya. emang, ya, Oke. Kemudian setelah Novita berkuliah tadi ya ada banyak aktivitas gitu kan selain di kelas tadi juga ada kegiatan paduan suara gitu ya. Nah, kira-kira ya. pengalaman Novita kampus itu untuk Novita di dunia profesional materi-materi yang Novita perkuliahan baik di kelas maupun di ekstrakurikuler gitu ya kegiatan-kegiatan di luar kampus juga. Nah kira-kira itu berpengaruh nggak atau memberikan pengaruhnya kepada Novita sekarang gitu? Wah, lumayan banyak sih justru. Kayaknya kalau aku lihat balik gitu ya dari sekarang, kayaknya pengalaman paling banyak yang berguna gitu pas aku udah kerja sekarang itu justru dari berkegiatan gitu. Entah itu UKM atau waktu itu kegiatan fakultas gitu yang misalnya kayak kita bikin pameran tugas akhir gitu. Nah, dari situ kan kita ada belajar manajemen waktu satu, terus abis itu kita juga kenal banyak teman dari semua fakultas gitu. Jadi dari fakultas ekonomi, komunikasi yang paling sampai paling belakang, teknik, komputer itu kita ada kenal semua lah satu dua orang atau lima orang gitu. Jadi apa ya lebih gampang juga sih kalau suatu hari kita nanti butuh kan kita nggak tahu ke depannya butuh bantuan apa atau misalnya kita perlu informasi apa gitu. Nah, punya temen banyak dari multi jurusan itu sangat positif sih menurut aku gitu. Terus abis itu juga pas kuliah interior itu sebenarnya tugas kan ya memang kita ada pemikiran juga yang dituangkan ke situ dan waktu yang kita spend juga untuk kerjain tugas. Cuman apa ya dari sekian banyak 10 tugas dalam seminggu itu possible dikerjain kan kita juga latihan manajemen waktu gitu. Apalagi kalau ngambilnya Iya. 23 S. Wah itu udah kayak kebakaran jenggot lah. Sampai nggak ada waktu buat tidur ya, Novita ya. Iya. Jadi Aduh, ya memang itu ya koneksi juga kita terbentuk ya selama berkuliah di Unpad gitu ya. Dan bener, bener. ya, pelatihan-pelatihan ya dari kampus ya. Ya, ya. Terus setelah lulus dari Untar, kalau boleh tahu Novita tuh langsung bekerja di bidang interior, bekerja di perusahaan atau langsung nih dengan MCA interiornya ini? Kalau dulu aku kerja dulu sama orang. Jadi dulu kan kayaknya sampai sekarang juga program studi interior masih ada kerja praktek kan ya. Ada ya betul. Nah, ya dulu itu aku kerja praktek di company kontraktor. Terus abis itu begitu masa magangnya itu selesai, owner kontraktornya itu nawarin ke saya mau nggak coba part time gitu sambil nyusun skripsi atau apalah gitu kan sambil sampai nanti lulus gitu. Terus ya udah aku iyain. Nah ya udah lanjut deh part time di situ sampai akhirnya skripsi. Nah paling waktu itu aku cuma minta cuti 2 bulan sih pas deket mau sidang skripsi tugas akhir karena kan lumayan padet ya kita jadwalnya kalau 2 bulan terakhir sebelum sidang. Iya betul ya. Nah, abis kelar sidang itu, aku nggak berapa lama, sekitar 2 minggu atau seminggu setelah apa ya namanya ya, yang kayak pengukuhan gitu kan kita ada em, ya pengukuhan yang dibagi nilai tugas akhir gitu kan. Yudisium ya. Ya, ya, yudisium, ya, ya benar. Nah, seminggu habis yudisium itu aku langsung ditawarin full time tuh di situ. Ya udah aku lanjut deh full time setahun. Jadi total kerja di kantor kontraktor itu ada hampir 2 tahun lah. Baru aku jalan company sendiri gitu. Establish tempat company sendiri. Oke, jadi dari akademik yang sudah selesai, kemudian pengalamannya selama 2 tahun di bidang interior plus kontraktor tadi ya, selain konsultan ya. Ya, 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 akhirnya Novita bisa mulai berjalan usaha sendiri gitu ya. ya, Dengan ya benar. brand namanya adalah NCA ya. Boleh Ya, tahu cerita sedikit apa sih NCA itu, Novita? nama NVA itu ya. Hmm. Itu sih sebenarnya lebih ke akronim
singkatan dari nama saya sendiri sih, Novita gitu. Karena saya mau bikin branding tuh kalau taste saya, style saya yang saya suka dan yang menurut mata saya bagus gitu, itu saya kasih ke klien saya gitu. Jadi saya bisa ngebantu untuk upgrade living space-nya klien saya gitu. Terus saya juga kasih personal touch saya ke klien-klien ke interior mereka. Antara itu rumah atau misalnya space kantor atau misalnya retail gitu. Oke ya, jadi dari itulah akhirnya terdiri ya Novita NCA Interior Iya, Design. Oke ya, dan iya. di awal-awal gimana Novita? Apakah memang mudah gitu ya untuk usaha sendiri di bidang interior atau sebenarnya ada kesulitan-kesulitan nih yang dihadapi Novita waktu di awal-awal ini ya membangun usaha ini? Kesulitan pasti adalah namanya kita masih muda kan, pengalaman juga nggak sebanyak dengan orang-orang yang sudah di bidang ini udah bertahun-tahun gitu. Nah, paling sulit sih sebenarnya lebih ke manajemen project ya, karena kan namanya project itu juga pasti selalu berkembang, semakin tahun, semakin waktu, nggak ada yang tetap dari dulu sampai sekarang setiap tahunnya ada upgrade gitu. Nah, itu pembelajaran tuh harus dikebut gitu. Jadi yang orang udah lakukan selama 5 tahun, 10 tahun, pas saya ngerjain sendiri, establish company sendiri, tentu kan saya juga harus tahu gitu, biar nggak dipandang mata sama klien. Ini anak junior nih, apa-apa, ibarat kasarnya kan seperti itu. Gitu. Nah, itu nomor satu, learning curve-nya itu sangat-sangat besar. Terus kedua juga, manajemen waktu gitu, karena begitu kita bikin company sendiri tentu kan juga ada target yang harus dicapai gitu, dan workflow-nya juga beda sama waktu itu kerja sama company orang lain gitu. Kalau di company orang lain kan mungkin mereka udah punya bagiannya sendiri, misalnya bagian accounting, marketing, bagian project management, segala macamnya gitu. Jadi kita lebih specialize di pekerjaan kita, ya misalnya desain atau koordinasi dengan project manager gitu. Kalau misalnya company sendiri, kita harus tahu semuanya, dari accounting, dari ketemu klien sampai human resource department lah ibaratnya kan, kita ngurus pegawai juga dong tentu. Nah gitu. Untungnya sih walaupun di universitas itu kita diajarin, walaupun dasar-dasarnya nggak sampai sekompleks dan sedalam di dunia kerja, tapi itu lumayan jadi modal pas kita mulai jalan kerja sendiri. Jadi aku boleh bilang kalau ngeliat balik, ya memang kurikulum prodi interior ya udah oke banget sih waktu itu. Kita diajarin yang bisnis, marketing, dan lain-lainnya gitu. Akhirnya bisa juga ya untuk bisa merangkul semua tadi ya, Bener. marketing, Ya, kemudian keuangan ya, mendesain juga, ketemu klien, sampai ke build nggak ya, Novita? kenapa? Sampai ke produksi nggak kalau di ini interior ini? Iya, kalau saya semenjak bikin company sendiri ikut ke produksi juga. Jadi saya ikut urus workshop juga, bikin RAB juga, dan tahu bahan segala macam. Nah, itu juga tuh pengetahuan bahan sama mata kuliah RAB tuh kepake banget tuh. Iya. Oke, memang sekarang sendiri kurikulum ada perubahan ya Novita ya, tapi ya pasti tentunya FSRD akan selalu berupaya terus lebih baik ya, terus lebih baik dari setiap waktu sehingga bisa memenuhi kebutuhan atau tuntutan dari dunia profesi ya, gitu ya. Oke, kemudian kita kita pengen tahu juga ya, kan di awal tahun 2020 ini Indonesia, nggak cuma Indonesia ya, seluruh dunia harus menghadapi tiba-tiba ada pandemi yang namanya COVID-19 gitu ya. COVID-19 Iya, ini kita tahu dia tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan ya, tapi baik iya, itu keuangan, pendidikan ya, mungkin perdagangan, semua sektor ya kalau boleh dibilang ya, mempengaruhi iya, kehidupan kita ya. Nah, iya. kira-kira tantangan yang muncul ini ya di awal 2020 ini dengan adanya COVID-19, apa sih dampaknya
terhadap bidang pekerjaannya, bidang usaha yang kita jalankan ya, khususnya Novita di interior design ya. Boleh mungkin ada cerita mungkin. Oke, semenjak pandemi ini yang sekitar bulan Maret ya kita mulai lockdown di Indonesia gitu, lumayan merepotkan sih dari segi ketemu sama orang. Apalagi kan pekerjaan kita ini tuh padat banget dengan meeting gitu. Antara itu meeting dengan kontraktor di proyek, dengan klien gitu untuk bahas asistensi desain gitu. Nah, untungnya sih semenjak aku establish NVA Interior ini, aku udah bergeser tuh hampir 90% itu online dari segi office gitu. Jadi kayak server, komputer segala macam cloud based, jadi cloud computing. Jadi nggak ada server yang online apa yang offline di kantor kayak pada umumnya konvensional. Jadi saya pakai Dropbox, pakai Google Drive. Itu semua jadi pekerja saya, desainer, asisten, atau drafter, semua pun bisa remote working memang dari awal. Nah, itu sebenarnya tujuan saya awal bikin remote working atau cloud computing itu lebih kepada efisiensi sama efektivitas. Dalam arti itu efisien, kenapa? Kalau misalnya kita bikin server di kantor, kan kita harus invest networking. Terus abis itu belum lagi hardware servernya. Kan itu lumayan costing lumayan banyak gitu. Sedangkan untuk startup saya waktu itu bikin company, tentu kan belum ada lah budget untuk bikin networking yang sophisticated kayak begitu gitu. Terus abis itu juga efektivitas dan itu lebih kepada kalau misalnya kita ke proyek gitu, kita lagi supervisi project berjalan gitu. Nah kadang kan kita mau cek ini tuh yang dibikin eksekusinya udah cocok belum sih sama gambar kita gitu, kok kayaknya ada yang melenceng, kita nggak tahu apa, kita nggak ingat apa gitu. Nah dengan cloud computing ini semua file ya, gambar dari AutoCAD atau Dena, MEP segala macam, mechanical electrical, 3D itu semua kita bisa cek via Dropbox itu secara online gitu. Jadi udah di folder rapi, kita tinggal cek, oh ya nih gambarnya nggak sesuai gitu. Dan itu juga dengan kita cloud computing bisa menghemat dari segi print out gitu. Jadi ya semi go green juga gitu kalau kita mau sebut seperti itu gitu. Karena kita jadi nggak banyak print gitu. Betul ya, jadi mengurangi jejak karbon juga ya Novita ya. Oke. Benar. Oke, ini bagi yang baru join, kita sedang berdiskusi dengan Novita Francisca, alumni dari Desain Interior Untar, tentang bagaimana kita bisa menghadapi ya situasi yang boleh dibilang new normal ya. Kita harus menghadapi situasi new normal di dunia industri dalam rangka dunia desain morfosis. Kita FSRD sudah umurnya kita ya, jadi cukup mengajar ya, suka remaja dan menghasilkan alumni-alumni yang sekarang banyak aktif ya di dunia praktisi, dan salah satunya Novita ya yang kita undang hari ini. Bagi yang mau mungkin mengajukan pertanyaan ya, silakan boleh mengetik mungkin di kolom komen ya, nanti kita akan coba bisa diskusi bareng-bareng dengan Novita ya. Oke, pasti Novita ya tadi ceritanya ya tentang bagaimana menghadapi awal-awal COVID-19 ini ya, sudah mulai ternyata Novita sudah mempersiapkan. Kalau boleh tahu itu sebelum atau sesudah terjadi pandemi baru Novita etos kerjanya seperti itu ya? Jadi dari sebelum pandemi memang aku udah ada remote working, jadi memang setengah minggu itu di kantor, setengah minggunya bebas mereka mau kerja dari project atau dari rumah itu bisa. Nah, semenjak pandemi ini jadi full kerja di rumah masing-masing. Cuma untuk kalau misalnya kita bahas project secara general pas ibaratnya kayak kick off meeting lah ya, gitu meeting awal, nah itu baru kita ketemu. Jadi itu juga jarang lah gitu, mungkin sebulan cuma perlu 2 atau 3 kali ketemu gitu. Ya, dan ternyata efektif ya Novita ya dengan adanya remote working ya.
Bener, mungkin karena kita juga udah terbiasa koordinasi dan asistensi via online ini dari WhatsApp atau dari Dropbox gitu. Jadi ya udah lebih dan nggak kagok sih gitu. Iya ya. Oke, ini di layar kita nih kita ada pertanyaan dari Harry ya. Mungkin boleh Iya. kita coba tanggapi ya. Selamat sore, ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi permasalahan ekonomi yang ada pada bidang interior pada saat pandemik ini. Nah, gimana mungkin Novita bisa ada responnya? Permasalahan ekonomi yang kayak gimana tuh Pak Heri itu? Maksudnya dalam Iya. sustainable business itu kan mungkin kalau misalnya soal model bisnis interior ya. Ya, mungkin bisa juga Novita iya, benar. Sorry, ternyata tadi ada koneksinya kurang baik ya. Kita tunggu lagi Novita bisa bergabung dengan kita. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di layar, kita pause dulu sambil kita menunggu ya dari Novita untuk bisa bergabung. Oke, kita tunggu sebentar untuk bisa bergabung lagi. Sepertinya masalah ini ya, koneksi ya memang sekarang jadi kebutuhan yang sangat penting. Oke, Halo, sorry maaf banget. Ada masalah koneksi. oke. Novita, ya. Oke, gimana terakhir? Ya, memang begitu ya tantangannya juga ya. Salah satu tantangan kalau kita bekerja dari rumah ya Novita ya. Yes, prima. Ya. Oke. Novita, tadi ada pertanyaannya kita coba sambung lagi ya untuk menanggapinya dari Oke. Yap Heri ya. Tadi tentang masalah ekonomi mungkin perekonomian Indonesia memang sangat berdampak ya dengan adanya COVID-19. Banyak bidang-bidang usaha yang akhirnya terpaksa tidak bisa aktif ya, tidak bisa aktif. Dan apakah ini juga mempengaruhi ya dampaknya terhadap interior mungkin, Novita? Iya, ya benar sih. Memang semenjak COVID-19 ini pasti banyak bidang usaha yang harus merubah model bisnisnya ya. Karena selain dari cara socializing juga beda gitu. Orang juga berubah gitu. Iya. Halo. Halo ya, sorry Novita tadi suaranya agak-agak terputus ya. Oh, oke. Iya. Lumayan sih
Oke ya, semoga sudah lebih lancar. Ya, makasih Novita ya. Pasti memang ada dampaknya ya terhadap bidang interior kita ya. Nah, Iya, tapi benar. bagaimana mungkin dari NVA Interior bisa mengatasi nih problem yang muncul ini, Novita? Kita mesti lebih peka sama nyesuaiin sih dengan demand-nya dari klien dan owner kita gitu. Jadi apalagi di masa sekarang kan harus banyak di stay di rumah ya, karantina sendiri di rumah segala macam. Mereka jadi lebih owner-owner sih biasanya jadi lebih peka gitu. Mereka butuh apa di rumahnya dan jadi lebih ada keinginan untuk berbenah rumah ibaratnya gitu. Betul Cuma ya. yang pentingnya juga kita sebagai desainer tuh harus lebih efisien dalam ngedesain dalam arti kalau dulu kan mungkin desain itu dinilai dari dua sampai sekarang masih sih. Jadi fungsionalitas satu sama estetikanya juga gitu. Nah, kalau sekarang kita harus lebih mengedepankan fungsionalitas sih karena kita harus lebih sensitif juga dengan kondisi klien kita gitu. Jadi estetika kita tawarkan, tapi kita mesti lebih peka dengan feedbacknya mereka seperti apa gitu. Jadi waktunya untuk idealis dengan desain atau style gitu mungkin harus lebih dilonggarkan lah untuk masa sekarang gitu. Gitu ya. Jadi yang paling penting itu kita bisa memenuhi kebutuhan fungsinya ya dari desain ini ya, Novita, di project Benar, sekarang ya. benar fungsinya dulu. Ya, Oke. Dan memang tadi ya Novita bilang ya, karena banyak di rumah, mungkin kalau ibu-ibu yang tadinya nggak hobi masak, akhirnya jadinya dapurnya maunya bisa ya, Instagramable gitu ya, bisa difoto untuk bisa posting masakannya gitu ya. Nah itu ya benar. jadi Pengen hal lebih yang enak lagi juga. booming juga ya, betul ya. Mm, Dan karena kita sering di rumah, tadinya bekerja di kantor, akhirnya harus punya kantor sendiri di rumah mungkin ya. Jadi ada ya, spot office gitu kan. home office Nah, benar. betul ya. Jadi akhirnya banyak klien juga pasti yang membutuhkan jasa konsultasi desainnya dengan desainer ya untuk Benar. tetap ya bisa rumahnya tetap yang ada sekarang tapi fungsinya bertambah ya. Bagaimana cara mengatasi hal itu ya. Ya, Oke, benar. nah, Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Novita. Mudah-mudahan tadi dari ya Ferry sudah terjawab ya untuk pertanyaannya ya. iya, Oke, ini dari Agres Lestari nih Novita. Halo oke. Cinovita, apakah boleh share project favorit atau yang paling berkesan yang pernah dikerjakan selama NVA berdiri atau mungkin selama era pandemi ini gitu ya. Oke, kalau yang berkesan itu ada beberapa. Ada satu atau dua project dari masa sebelum pandemi dan satu sekarang yang lagi ongoing dari sebelum pandemi sampai sekarang gitu. Berkesannya tuh karena gimana ya? Kadang kita ketemu klien itu yang klop, kita ada koneksi dengan mereka gitu sampai mungkin akhirnya bisa jadi teman itu tuh kesempatan yang jarang gitu. Dan apalagi di masa sulit kayak sekarang, pandemi gitu ya, kita kan harus sebagai desainer lebih harus sensitif dengan kondisi klien, mau itu kondisi finansial atau kondisi kesehatan mental gitu ya. Nah, punya klien yang benar-benar 100% percaya ke kita gitu, apa yang kita mau berikan ke mereka, yang mau kita buat untuk mereka itu benar-benar apa ya, suatu kehormatan sendiri sih kalau aku rasanya gitu. Bahkan klien itu saking percayanya sama kita dan kita juga ada timbal balik kan, kita juga jadi lebih percaya ke mereka, malah bisa jadi teman gitu sepertinya. Dan sampai sekarang relasi baik itu tuh masih terjalin gitu. Jadi dari cuma sebagai klien, terus jadi teman, terus jadi kita terbuka, saling sharing untuk gimana sih kita mau bikin rumah ini jadi yang the best possible gitu. Nah, kalau kayak gitu, kita sebagai desainer juga bisa kasih hasil desain yang terbaik untuk mereka gitu. Gitu ya. Berarti itu luar biasa sekali ya, Novita bisa membangun relasi dengan kliennya. Berarti kliennya puas ya dengan hasil desainnya.
Sehingga ya tadi ya jadi teman. Jadi kalau ada masalah tentang desain carinya ya kembali lagi ke Novita gitu ya. Iya, Seperti itu benar. ya. Mm-mm. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Michelle Angelna ya. Oke, Ya. tentang ingin bertanya, adakah perbedaan dalam layout dan mendesain sebelum dan sesudah pandemi ini? Kalau ada, kira-kira apa yang paling mencolok ya, yang perbedaan ini dalam Oke. layout ya, dan desain? Kalau, nah karena aku sebenarnya ngedesain itu kan lebih specializing tuh di rumah tinggal sama apartemen gitu. Jadi kalau dari sisi itu aku ngeliat sih nggak banyak berubah. Paling mungkin jadi lebih personalized gitu. Misalnya dulu mereka ada kamar, terus ada meja yang berfungsi multifungsi sebagai meja rias dan meja tulis karena space yang terbatas misalnya. Nah, mungkin karena tuntutan work from home ini mereka jadi lebih mikir untuk spare satu area atau space yang khusus sebagai home office gitu. Dan memang sebenarnya baiknya kalau ada kegiatan pekerjaan di rumah gitu ya ada special space yang assign khusus untuk bekerja itu karena yang seperti kita tahu lah kalau kerja kan pasti ada files, ada laptop, ada kabel segala macam dan itu kan keruwetan sendiri gitu, berantakan sekali looknya. Kalau misalnya kita ada satu space yang kita assign khusus untuk kegiatan itu, rumahnya juga jadi lebih terlihat organized dan akhirnya berpengaruh ke kondisi mental si pemilik rumah jadi lebih terorganize dan less stressful gitu. Itu kalau dari rumah tinggal. Nah, cuma kalau aku lihat sih dari office gitu, kayaknya open space office udah kurang relevan sekarang ya atau mungkin sampai nanti pandemi selesai gitu. Kalau dulu kan hype-nya ya open style office gitu. Betul ya. Sekarang malah harus Iya, ada pembatas-pembatas yang jelas ya, antar kalau kita bekerja ya. iya mungkin kubikel balik lagi gitu dan shared space, shared table di office space itu jadi kurang relevan lagi untuk sekarang ini. Ya, Gitu. memang ya kita harus sebagai desainer harus terus bisa mengikuti perubahan ya, Benar, Novita ya, benar, apalagi di era new normal ini ya kita tentunya kesehatan menjadi pertimbangan utama juga ya, di mana kita benar, semua bisa beraktivitas dengan aman ya di ruangan yang kita desain, gitu ya. benar, benar. Oke, terus selama kita mendesain ya, ini ada pertanyaan juga dari Pak Ferdinand ya. Boleh Oke. tahu apa Bu Novita punya interior designer favorit yang menjadi role model Bu Novita dan dampaknya terhadap cara Bu Novita mendesain? Terima kasih. Nah, itu. Oke. Kalau desainer yang Indonesian, yang lokal, aku sih jujur memang selalu dari dulu tuh fans sama Uniji. Jadi dia itu approach-nya dalam mendesain tuh selalu functionality duluan gitu. Efisiensi, terus abis itu juga simple shapes. Jadi yang memang esensial aja gitu. Dan memang terlihat dari bentuk-bentuk yang esensial itu walaupun terlihat polos, sederhana, atau mungkin kurang rame lah bagi sebagian orang. Itu tuh teruji timelessness-nya. Jadi mau 10 tahun dari sekarang, kita tentu mau desain kita tuh masih relevan dong. Nggak terlihat Tuh, yang kalau kita lihat desain kita 10 tahun yang lalu kayaknya kok ih gitu kan. jadul. Iya gitu. Gitu. Kita harus memikirkan aspek timelessness dari desain kita itu. Gitu. Itu sih yang membuat aku kebuka matanya kayak wah iya desain tuh nggak bisa cuman asal bagus atau asal trendy gitu. Memang ya kita bolehlah trendy tapi harus ada pakem garis abadinya gitu supaya nggak gampang outdated dan klien kita juga jadi lebih puas gitu seiring berjalannya waktu ngelihat desain kita gitu. Oke ya, jadi Novita terinspirasi juga ya tadi ya dari desainer Ya, favoritnya ya. ya, ya. Dan tadi dengan adanya perubahan-perubahan, akhirnya kita juga perlu bisa menyesuaikan desain kita dengan kebutuhan yang ada sekarang, gitu ya. Oke, ini Benar. ada ucapan terima kasih ya dari Agres ya untuk responnya. Apakah dari Cinovita ada sosok desain interior? Oh, ini sama ya pertanyaannya Ya, ya, tadi sudah terjawab. Nah, ini ada oke. dari
Sylvia, ya Sylvia mau bertanya cara memperkenalkan desain kita melalui teknologi di masa pandemi. Terima kasih. Nah itu mungkin, Novita. Uh, Kan oke. karena kita semua di rumah ya, work from home ya, bagaimana caranya bisa cara apa menggunakan teknologi ya, memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan desain kita. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat sisi positifnya, masa pandemi ini tuh banyak sekali efek positifnya untuk kita sebagai desainer atau profesi kita sebagai desainer gitu. Karena ambil simpelnya aja kita sebelum pandemi ya. Kalau dulu untuk desain kita di reach out oleh masyarakat gitu, nama kita dikenal oleh masyarakat, kan kayaknya kita harus publikasi gitu di majalah Gria Asri atau kayak Elle Decor atau semacamnya gitu ya. Nah itu media cetak itu jadi satu-satunya channel yang efektif kayaknya untuk seorang desainer tuh membangun brand pribadinya gitu, dikenal orang. Nah, sekarang ini dengan semua orang, hampir semua orang kayaknya punya gadget, punya handphone yang punya Instagram dengan koneksi data gitu. Kita tinggal memaksimalkan potensi ini gitu. Either itu dari Facebook atau Instagram. Kita tinggal susun portfolio kita se-representable mungkin supaya klien kita yang ngelihat juga bisa, oh tertarik dengan portfolio kita gitu. Jadi dalam membuat portfolio atau menyusun digital portfolio di digital etalase kita di aplikasi, kita harus mikir dari sisi pandang customer kita gitu. Mereka tuh pengen lihat interior yang kayak apa sih gitu, yang fit Instagramnya seperti apa sih gitu. Dan oh apa yang mau ditunjukin ya, apa itu style desainnya atau fungsionalitas desainnya gitu. Nah, jadi dari Instagram, Facebook ini tuh media gratis untuk kita berkembang seluas-luasnya tanpa batasan. Gitu. Terus kan Oke juga ya. ada AdSense, ya yang untuk iklan, hashtag, segala macam. Nah, itu bisa diulik satu-satu untuk memaksimalkan potensi page desainnya sih. Gitu. Oke. Pasti followernya udah banyak ya, Novita ya, untuk NVA-nya ya. Nah, dari promosi yang Novita jalankan ya, untuk mempromosikan desain dengan media sosial ya, tadi Facebook, Instagram, Ya. ada nggak ternyata klien-klien potensial yang akhirnya mereka menjadi kliennya Novita ya di NVA karena mereka melihat dari promosi ini? Aku bilang yang aku alami selama ini sih lumayan banyak. Jadi dulu sekitar setahun lalu lah, aku ada bikin podcast juga dengan Habitus Konsep. Itu mereka vendor khusus untuk hardware pintu gitu. Nah, mereka juga bikin episode podcast dan di situ aku share juga tuh tentang gimana establish company interior yang online based gitu. Nah, dari situ aku bisa bilang 90% klien yang aku dapat itu lead-nya itu dari Instagram atau website saya gitu. Jadi mereka memang lihat portfolio saya, post-post saya di Instagram, di Facebook gitu atau di website saya. Terus mereka ngerasa oh ini stylenya gaya arah itunya mirip nih sama selera saya gitu. Mereka mau yang seperti ini, yang elegan dan segala macamnya gitu. Nah dari situlah mereka kontak saya, WhatsApp saya gitu. Mereka tanya, project ini saya punya rumah kayak gini, pengennya begini, bisa nggak ya? Oh ya udah kita set up meeting yuk. Nah dari situlah baru saya atur dan urus lead-nya sampai akhirnya menuju ke deal project seperti itu. Oke, jadi ampuh sekali ya itu ya, media Ya, sosial untuk bisa mempromosikan desainnya, Novita potensinya ya. besar, potensinya besar banget. Dan menarik sekali tadi yang Novita sampaikan, kita walaupun work from home, online ya, tapi tetap bisa terus berkarya ya di bidang Benar, interior. benar. Oke. Dan senang juga ya mau dengar masukan dari Novita untuk mungkin dari mahasiswa yang sekarang masih kuliah ya interior, dan nanti ketika mereka lulus ya mungkin eranya akan berbeda lagi. Mudah-mudahan pandemi COVID ini sudah berakhir, tapi ya kita nggak ada yang tahu ya bagaimana situasinya nanti ya. Dan Ya, ternyata Novita sudah membuktikan bisa beradaptasi ya dengan kondisi yang timbul karena pandemi, dengan new era, new normal ini gitu kan. Nah, ya. mungkin boleh kita mau dengar masukan atau tips dari Novita untuk
para mahasiswa yang aktif dan juga mungkin para alumni juga yang sedang menghadapi problem yang sama sekarang ini? Hmm. Walaupun statusnya masih mahasiswa atau sudah menjadi profesional yang aktif di dunia kerja gitu ya, aku rasa sih satu advice yang paling relevan untuk kita semua itu kita harus tetap aktif, proaktif, dan harus tetap punya motivasi gitu. Jadi selama mau pandemi, mau ada problem apapun, yang pasti masalah itu akan selalu ada dalam bisnis. Dan untuk melewati itu semua kita harus punya daya juang yang besar gitu. Pas jadi mahasiswa pun kita juga harus punya daya juang untuk melewati segala deadline dari dosen dan target-target tugas setiap minggunya harus on time, harus rapi, harus lengkap, ya kan? Nah, itu juga sama. Di dunia kerja juga akan di-demand hal yang sama, bahkan mungkin 10 kali lebih berat gitu. Nah, kalau udah punya mindset dan kedisiplinan diri seperti itu, percayalah kemanapun kita kerja, bidang apapun kita kerja, pasti kita bisa jalanin dan lakuin dengan baik gitu. Oke, jadi jangan mengeluh ya kalau dapat banyak tugas dan banyak yang ditolak ya. Jadi harus terus bisa improvisasi gimana akhirnya bisa bertahan dan hasilnya diterima ya, itu ya, Novita ya. Aku ngeluh Oke, sih, aku ngeluh kok pas terima tugas dulu pas kuliah. Ngeluh 5 tapi bulan. nggak menyerah. Ya, tapi nggak menyerah Novita ya. Terbukti Novita sampai sekarang tetap di bidang interior ya. Ya. Dan terima kasih ya masukan-masukannya dan tadi banyak juga sudah menceritakan pengalaman Novita ya selama jadi praktisi di interior design. Sebenarnya waktunya terlalu singkat ya, ini 1 jam ya, jadi nggak terasa kita Masih udah ada mau masih ada 16 menit itu Pak Eca. 16 menit lagi ya. Iya, tidak terasa nih ya, cepat banget ya. Kita cuma diskusi seperti ini menarik sekali ya. Iya. Iya. Dan pastinya kita senang juga sebenarnya kalau bisa nanti udah balik ke kampus lagi ya. Kampus lagi bisa mengundang juga Novita mungkin ya bisa memberikan pengalaman yang lebih langsung lagi nanti ya di kampus. Ya berharap supaya bisa nanti waktunya ada ya. Ya ini ada dari Iya. Pak Ecan nih terakhir nih Novita. Mau bertanya bagaimana membedakan calon konsumen potensial atau tidak ketika kita promosi di medsos seperti IG. Oke, ini pertanyaan sih sebenarnya banyak yang nanya juga dari kaum profesional. Salah satunya juga temenku yang ngajak podcast di Habitus itu. Apa sih yang ngebedain customer itu lead-nya potensial atau enggak ke kita gitu? Apalagi kan ini online gitu. Ibaratnya orang jualan online aja bisa kena order fiktif gitu kan. Gimana dengan kita gitu? Kalau ku bilang sih itu tuh mulanya bukan dari klien tapi lebih dari kita dulu. Kita mesti mastiin portfolio yang kita taruh di Instagram yang adalah etalase digital kita itu looks professional gitu. Jadi orang ngelihat kita juga, oh ini interior beneran nih, bukan interior karbitan gitu ibaratnya. Nah, dari situ, habis itu kita susun portfolio kita yang lebih teratur atau sistematis mungkin ya. Jadi kan memang kita sebagai desainer melayani banyak jenis klien dari berbagai latar belakang yang mungkin ada yang suka klasik, ada yang suka modern, ada yang suka brutalisme gitu. Nah, itu fit kita tuh disusun sebagaimana tema yang kita mau sampaikan ke klien kita. Nah, dari situ klien ada lead ke kita, mereka kontak kita. Nah, di situ ilmu marketing atau sales menurutku sih berguna. Dalam arti kita coba tanya mereka detail projectnya seperti apa gitu. Terus habis itu kebutuhannya bagaimana. Apakah mereka ada budget in mind gitu, ada gambaran budget tertentu berapakah yang mereka mau pakai gitu. Nah, dari situ kan kita bisa analyze sendiri apakah ini realistis atau tidak gitu. Nah, dari Oke situ ya, berarti memang daya pengamatan ya penting sekali benar, ya. benar, Saya pengamatan kita harus lumayan ada juga sense-nya gitu. betul ya. Pasti pengalaman yang akan memberikan kita melatih pengamatan itu ya Novita. Iya, itu Oke. latihan. Ya, mudah-mudahan Pak Echan sudah terjawab ya pertanyaannya dari Novita. Dan terima kasih banget Novita sudah menyediakan waktu di sore hari ini. Dan juga Sama. teman-teman yang sudah bergabung ya di live kita. Dan masukan-masukan yang sudah diberikan oleh Novita semoga bermanfaat
dan pasti bermanfaat ya buat kita semua ya. Oke Novita, sampai ketemu lagi di waktu yang lain ya. Bagi Iya. yang lain juga, kita senang mengucapkan ya stay safe, stay at home ya. Dan see you on the next event karena masih ada ya rangkaian acara kita. Dan salam terakhir Untar untuk Indonesia. Terima kasih Novita, sampai jumpa lagi. Thank you juga Yuk. BMFSR. Oke, terima kasih Novita. Kita berpisah dulu, sampai ketemu. Oke, salam.